الشبهات، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, mana alamatnya? 78 kalau saya. Al-Khamis Malaysia. 78. Oh, bukan halaman. Ada poin. Al-Khamis. Oh, 76. Baik. Baik. Qala al-mu'allif faqahullahu ta'ala al-khamis wal 20. Yang ke-25, qad dzakara Aliyul Halabi fi kitabih Manhajus Salafis Shalih al-kalama 'alal imtihan, yaitu membicarakan masalah menguji, apakah boleh seseorang itu diuji. Wa jama'a fihi bainal haqqi wal batil. Di situ dia menggabungkan antara perkara yang betul dan perkara yang salah. Wa yad'u nususan ghaira mawdi'iha. Dia meletakkan nas-nas bukan pada tempatnya. Wa yumayyi'ul qadiyah. Dan dia melembekkan permasalahan ini. Wal imtihan ma'rufun fit tauhid wal aqidati wal manhaji wal fiqhi wal akhlaq. Padahal yang namanya ujian, orang itu harus diuji untuk diketahui bagaimana keadaan dia. Ini telah dikenal dalam masalah tauhid. Bahkan dalam Al-Qur'an sudah ada dalam surat Al-Mumtahanah, tidak semua wanita yang datang ke Madinah itu langsung diterima, tapi Allah Ta'ala mengatakan famtahinuhun, ujilah mereka. Baik, fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kufar. Kalau kalian tahu dia adalah mukminat setelah diuji, terbukti mereka adalah mukminat, maka jangan kalian kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Ini ujian dalam masalah tauhid. Dan tentunya masuk di dalamnya juga akidah. Baik, dalam akidah ini juga dipraktekkan oleh para salaf. Yang mana Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan imtahinu ahlal Mausil bi Mu'afa bin Imran. Kalau yaitu ujilah penduduk Mosul dengan Mu'afa bin Imran. Kalau mereka cinta dia maka berarti mereka ahlu sunnah. Kalau mereka benci dia maka mereka adalah mubtadi'ah. Juga seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad mengatakan idza ra'aitum rajulan yubghidu Hamad ibn Salamah fattahimuhu alal Islam. Kalau kalian melihat seseorang itu membenci Hamad bin Salamah maka curigailah keislaman dia. Ini adalah ujian seperti itu. Dan banyak disebutkan Imam Barbahari. Apabila engkau melihat orang cinta pada Sufyan Ats-Tsauri, pada Ahmad ibn Hanbal, pada Malik, dan seterusnya, maka dia adalah ahlus sunnah. Tapi kalau dia benci pada nama-nama tadi, atau disebutkan berikutnya, ternyata dia lebih suka pada Bishr al-Marisi, atau Ghailan ad-Dimashqi, atau yang disebutkan berikut-berikutnya itu, berarti dia adalah mubtadi'ah. Ini adalah ujian. Demikian pula dalam masalah manhaj. Bahkan demikian pula dalam masalah fikih. Juga dalam masalah mustalah, dalam masalah hadis. Ada bab khusus disebutkan oleh Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-Kifayah fi Ulumir Riwayah. Ketika ada seorang menyampaikan hadis, maka diuji. Diuji oleh orang yang mendengar itu. Wahai Syekh, di mana Anda mendapatkan hadis dari Khalid bin Mi'dan? Maka dia mengatakan, saya dapatkan di Armenia. Maka dikatakan berarti Anda dusta karena Khalid bin Mi'dan enggak sampai ke Armenia, tapi dia perang di Azerbaijan. Nah, ini ujian yang penting seperti ini. Ada juga Syekh mengatakan haddatsana Syekhun Shalih, haddatsana Syekhun Shalih. Orang pada dengar. Disebutkan gini. Ditanya, pada tahun berapa Anda mendengar Syekh tersebut? Oh, tahun sekian. Maka dikatakan berarti orang ini meriwayatkan dari orang tersebut 200 tahun setelah orang itu mati. Nah, ketahuan dustanya. Dan seterusnya. Ini pengujian yang sangat penting seperti itu. Seperti juga yang disebutkan oleh siapa? Al-Hakim An-Naisaburi di dalam kitab beliau Muqaddimah. Beliau menyebutkan ketika di Naisabur itu betul-betul membesar kisah permasalahan kullabiyah, maka Imam Abul Abbas As-Sarraj mengatakan barang siapa dia adalah dari anak-anak kullabiyah, maka dia harus keluar, enggak boleh dia belajar ilmu dari saya. Enggak mau mengajari anak-anak mubtadi'ah. Karena hadis ini nanti akan dibanggakan kalau mubtadi'ah yang pegang nanti dia akan bangga-bangga dengan sanad-sanad hadis. Maka diuji. Masing-masing diuji. Ketahuan ini anak-anak kullabiyah diusir. Nah, kemudian saya yang menyampaikan kisah ini, saya disuruh berdiri. Lalu diuji. Mengatakan apa ujiannya? Yaitu ana abra'u min kullabiyah. Saya berlepas diri dari kullabiyah.
suruh ucapkan itu. Nah, saya waktu itu masih kecil. Saya menangis, saya mengatakan, kalau saya bilang berlepas diri dari kullabiyah, nanti saya nggak dikasih roti oleh bapak saya. Nah, beliau tertawa, dah biarkan dia. Masih anak-anak, nggak apa-apa. Masih terlalu kecil. Nah, ini adalah apa? Imtihan. Demikian pula dalam fikih. Dan itu banyak dibahas apa? Ulama-ulama syafi'iyah. Imtihan dalam fikih. Ketika seseorang mengatakan, orang ini telah berbuat dolim kepada saya, sampai menyebabkan saya buta. Matanya terpedam terus. Atau apa? Matanya terbelalak. Nggak gerak sama sekali. Kalau terbukti bahwasanya memang menyebabkan dia buta, berarti apa? Boleh jadi dia nanti apa? Dapat 100 ekor unta. Apakah langsung ini diterima? Enggak, harus diuji. Dikasih apa? Dikasih cahaya yang sangat terang. Kalau tiba-tiba dia terkejut atau menarik matanya, ketahuan dusta. Demikian pula kalau ada orang lain mengatakan, ini saudara saya didolimi orang itu, disakiti telinganya sampai tuli. Maka apa? Hakim nggak boleh langsung terima. Tetapi apa? Itu hakim suruh orang lain untuk pura-pura pergi ke belakang, tahu-tahu di dekat telinga dia langsung bikin suara bising yang mendadak. Kalau dia terkejut, berarti dusta. Masih apa? Suara itu masih boleh dia dengar. Tapi kalau dia nggak bereaksi, berarti betul ini, macam ini. Dan seterusnya. Jadi ujian-ujian dalam masalah apa? Dalam masalah apapun, ujian itu ada di dalam syariat. Demikian pula dalam masalah akhlak. Kalau ada orang melamar anak kita misalkan, harus apa? Lihat bagaimana sholat dia, bagaimana masalah akidah dia, bagaimana dalam masalah manhaj dia, dan seterusnya. Karena apa? Dikhawatirkan nanti kita serahkan kepada apa? Orang yang akan menyesatkan atau merusak anak itu, dan seterusnya. Bahkan Syekh Yahya ketika ditanya masalah imtihan itu sunnah atau bid'ah, beliau mengatakan imtihan ini berlaku untuk semua ujian. Kata Syekh bahkan dalam masalah apa itu? Buah-buahan, dan juga di dalam masalah basol, dalam masalah apa itu? Bawang, ini pun harus diuji. Ada bawang yang baik, bawang yang buruk, diuji. Jangan asal diambil, dimasak, dimakan. Tahu-tahu ada ulat atau kotoran dan lain-lain. Semuanya harus diuji. Dan ini wajar. Baik. Jadi yang mengingkari imtihan sama sekali, maka dia adalah apa? Terbantahkan dengan dalil-dalil dan juga apa? Dengan fi'il kaum muslimin. Dan seterusnya disebutkan wa ghairiha, dan dalam perkara-perkara yang lain untuk apa? Litamyizil muhiqqi minal mubtil, untuk memisahkan antara orang yang benar dan orang yang keliru. Wa tafriqit thayyibi minal khabith, dan untuk memisahkan antara orang yang apa itu? Orang yang baik dengan orang yang busuk. Dan dalil-dalil telah disebutkan di antaranya tadi. Dan juga dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyadaral mu'minina ala ma antum alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Allah tidak akan membiarkan kaum mukminin keadaannya seperti kalian ini sampai Allah memisahkan antara yang busuk dengan yang baik. Dipisahkan dengan apa? Dengan kisah kekalahan di perang Uhud. Nah, ketahuan nanti siapa yang kokoh di atas iman dan siapa yang ucapannya mulai aneh-aneh. Nah, itu adalah imtihan. Tayyib. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang orang-orang munafikun. Awalam yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Summa la yatubuna walahum yadzakkarun. Apakah mereka tidak melihat bahwasanya mereka itu diuji setiap tahun itu sekali atau dua kali. Lalu mereka tidak bertobat dan tidak pula menyadari. Jadi ujian akan selalu ada. Tayyib. Pembahasan panjang bukan di sini tentunya. Kita kembali ke pembahasan ini. As-sadisu wal ishrun, kebatilan Ali Hasan yang ke-26, himayatul khata', melindungi kesalahan, bi'illati wujubin nadhari fi tafasili ahwalil mukhti', dengan alasan kita wajib memperhatikan perincian keadaan orang yang keliru. Intinya adalah apa? Mempersulit urusan selalu. Enggak boleh hukum diterapkan, harus apa? Melewati ujian-ujian, melewati apa? Syarat-syarat yang berat. Intinya orang yang batil tidak boleh apa? Tidak boleh dikatakan batil. Ujiannya terlalu berat. Ujian untuk apa? Mencapai vonis itu. Memang enggak boleh bermudah-mudah memvonis orang, tapi apa? Yang dibuat dia intinya untuk melindungi orang-orang tadi. Tayyib. Silakan dirujuk di muka surat yang disebutkan di sini 2, 3, 4. Yang mana dia mengatakan dalam catatan kaki yang pertama, fa innal wajiba alaihi wala bud. Padahal apa? Enggak ada dalil yang mengharuskan sampai seperti ini. Sesungguhnya kewajiban bagi orang yang hendak menghukumi, dan itu harus, kata dia, hamlu haqiqati maksudi ala hali wa waqi'i, yaitu dia harus membawa hakikat tujuanku sesuai dengan keadaanku dan kenyataan diriku. Ini susah. Bukan tugas kita untuk menjadi apa? Spy 24 jam pada dirimu.
Ini susah sekali seperti ini. La ala mujarrati lafzi, bukan semata-mata lafadzku. Baik, memang kita tidak bermudah-mudah menghukumi, tapi apa? Hukum sesuai dengan dohir. Kalau data cukup, boleh dikasih hukum. Kalau data belum cukup, dipastikan dulu. Tapi tidak sampai apa? Melalui syarat-syarat yang tidak ada dalilnya macam ini. Hadza manhaju hamlil mujmali 'alal mufassal fi syakhsin ghairi maksum. Ini adalah manhaj dan ini adalah keliru memang, yaitu apa? Membawa sesuatu yang global kepada yang diperinci, tapi untuk siapa? Untuk individu yang tidak maksum, dan ini bid'ah. Bid'ah yang dulu didatangkan oleh para mubtadi'ah untuk membela apa? Membela Al-Hallaj, membela Ibnu Arabi dan lain-lain. Ucapannya ini enggak jelas. Boleh jadi ucapannya kufur, tapi apa? Mungkin keadaannya begini, keadaannya begitu, dan seterusnya. Sekedar mungkin. Padahal apa? Ulama di zamannya sudah menilai, menghukum, menilai, menimbang, dan bahkan mendatangkan orang itu untuk diuji. Dan terbukti memang itu akidah dia. Tapi apa? Orang-orang yang datang setelahnya masih berusaha membela. Dari kalangan apa itu? Orang-orang sufiyah yang ini membela dua orang tadi. Nah, ini yang sekarang diadopsi oleh orang-orang tersebut. Orang-orang apa? Orang-orang dari kalangan Sururiyun, Ikhwanul Muslimin, dan juga Hasaniyun dan lain-lain. Tayyib. Qal wa huwa bid'atu Abil Hasanil Ma'ribi. Ini adalah bid'ahnya Abul Hasan Ma'ribi dalam beberapa kitab dia itu dibantah oleh Syekh Rabi. Mengatakan memang ucapan saya ini tampak keliru, tapi apa? Pahamilah maksud saya dan lihat keadaan saya sehari-hari, yang mana saya sehari-hari ini salafi. Kita katakan, apakah kalau memang sehari-harinya engkau salafi, lalu kalammu jelas kalam keliru dan engkau enggak rujuk, tetap dikatakan, lihat dalam kehidupan sehari-hari saya macam apa. Bukan gitu, hukum dohirnya macam apa, selesai. Kenapa? Rasulullah tidak melakukan itu terhadap Ka'ab bin Malik. Sehari-harinya selama berbelas-belas tahun, bagaimana perjuangan membela Nabi. Tapi untuk kali ini sekedar apa? Enggak datang dalam perang. Apakah layak kemudian dia dihajar? Rasulullah menghajar, selesai. Enggak lihat gimana sehari-hari dia dan seterusnya. Ini kesalahan, selesai. Dihukumi. Tayyib, sesuai dengan kadarnya. Rasulullah sampai menghajar dia. Tayyib. Wa Ali Hasan Al-Halabi. Wa hadha sani jinayatun azimah. Dan perbuatan ini adalah sebuah jinayah yang agung. Laukanu yash'urun. Seandainya mereka menyadari. Dan ini bukan perkara sekarang. Bukan hanya sekarang. Bahkan ini sudah di zaman Syaukani dan sebelum Syaukani. Dan dibantah oleh Syaukani dan yang sebelum Syaukani. Bid'ah ini. Tayyib. Kemudian kita baca. Lamma kana kalamul maksumi yubayyinu ba'duhu ba'da. Kita harus tahu bahwasanya orang terbagi dua, ada yang maksum dan ada yang tidak maksum. Sekarang untuk memahami prinsip kesalahan masalah tadi, kita harus tahu masalah apa? Al-maksum, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalam seorang nabi itu sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain. Wa yu'ayyidu ba'duhu ba'da. Sebagiannya mendukung, menguatkan sebagian yang lain. La yukhalifu ba'duhu ba'da. Tidak saling bertentangan. Ini kalau maksum. Ketika mengucapkan ini, dia betul. Ketika mengucapkan itu, beliau juga betul. Lalu bagaimana tampak kontradiksi? Itu baru apa? Kita satukan. Kenapa? Karena beliau orang yang maksum. Pasti apa? Dua-duanya betul. Tinggal apa? Kita kompromikan. Tayyib. Fa idza hasala ma dhahiruhu ta'arud. Apabila memang terjadi sesuatu yang dohirnya ini bertentangan antara kalam pertama dan kalam kedua, yu'awwalu ala hasabi ma dalla alaihi siyaq. Maka memang perlu ditakwil kepada sesuatu yang memang ditunjukkan oleh alur kalimatnya. Tayyib. Bitariqin min turuqil jam'il mu'tabarah, dengan metode dari metode-metode penyatuan yang telah diketahui, yang mu'tabarah, yang terpandang. Karena ini kalam maksum, pasti apa? Betul. Tinggal apa? Kita memahami bagaimana menyatukan di antara dua perkara ini. La bi ta'wilati ahlil ahwa. Bukan dengan apa? Takwilnya ahlul ahwa. Dia mengatakan wajib sholat. Lalu apa? Kenapa dalam tadi saya lihat, bahkan apa? Kami awasi dan kami sering datang mengawasi Anda enggak sholat sama sekali. Apakah mengatakan, oh ini perlu ditakwil, yaitu apa? Saya memang mewajibkan sholat, tapi kalau kalian lihat saya tidur, saya adalah sedang apa? Sholat di Mekah. Ini takwil yang enggak layak dipakai. Sama sekali ini adalah apa? Ahlul ahwa, takwilan yang seperti itu. Lalu siapa yang saya lihat itu? Oh itu adalah korin saya. Memang korin saya enggak sholat lah, setan enggak sholat. Ini takwil yang enggak boleh dipakai. Ini takwilnya apa? Orang-orang sufiah seperti itu. Tayyib. Ini untuk kita memahami ini, untuk memahami masalah kebatilan yang ke-26, kita harus tahu prinsip ini. Masalah kalam maksum memang perlu disatukan antara satu dengan yang lain. Sekarang dari sini kita akan berpindah kepada kalam yang tidak maksum.
Amma kalamu ghairi maksum, adapun ucapan makhluk yang tidak maksum, falaisa kadzalik, maka tidak seperti itu cara memahaminya. Dengan cara mengkompromikan, enggak mungkin salah sehingga harus disatukan. Balil khata'u yuqal innahu khata'. Bahkan kesalahan kita katakan itu salah. Was-shawabu yuqal innahu shawab. Sesuatu yang benar kita katakan itu benar. Fal hukmu 'ala dzahir. Hukumnya sesuai dengan zahirnya. Wala yu'awwalu khata'u qawlihi bi husni fi'lih. Dan tidak boleh ditakwil salahnya ucapan dia dengan bagusnya perbuatan. Oh, memang ucapan saya keliru, tapi apa? Lihat kehidupan saya sehari-hari, perbuatan saya kan baik. Nah, itu enggak boleh. Salah kita katakan salah, keliru kita katakan keliru. Baik. Qala Burhanuddin Al-Biqai rahimahullah, ulama tahun 800 Hijriah. Baik. Wa annal hukma innama yatarattabu 'ala dzahir. Dan bahwasanya hukum itu hanyalah digantungkan kepada sesuatu yang zahir. Waqad balaghani ani Syekh Alauddin Al-Qaunawi, telah sampai berita kepada saya dari apa? Syekh Alauddin Al-Qaunawi, wa adraktu ashabah, saya menjumpai para sahabat beliau. Annahu qala fi mithli dzalik, beliau berkata dalam case yang semacam ini, innama yu'awwalu kalamul ma'sumin. Hanyalah yang boleh ditakwil itu kalam yang maksum, kalam orang-orang yang maksum, para nabi. Kalau tampak bertentangan, kita takwil agar apa? Tidak lagi terjadi pertentangan. Wa huwa kama qala, dan ini yang seperti ucapan beliau, yaitu apa? Yang betul memang seperti itu. Adapun yang tidak maksum, maka tidak perlu ditakwil. Salah kita katakan keliru. Baik, selesai dari kitab Masra'ut Tasawuf. Wa qala rahimahullah, Al-Biqai juga mengatakan rahimahullah, wa innama awwalna kalamal maksum. Kita ini hanyalah menakwil kalam maksum, kalau perlu ditakwil karena ada kontradiksi. Li'annahu la yajuzu alaihil khata', karena tidak mungkin maksum itu keliru. Apa itu? Dalil-dalil syar'i itu tidak mungkin keliru. Kalaupun ada apa itu ijtihad Rasul keliru, pasti apa langsung Allah perbaiki dan bukan menjadi sunnah yang mustaqirrah. Tayyib, wa amma ghairu, adapun yang selain maksum, selain nabi, fayajuzu alaihil khata'. Mungkin ada kesalahan pada dirinya. Sahwan au amdan, mungkin karena apa? Lupa, atau mungkin juga karena sengaja. Tapi apa? Sama saja, dia sengaja atau lupa. Kalau salah kita katakan dia salah. Kalau diingatkan dia kembali, maka apa? Oh, tadi sekedar lupa atau terpaksa atau apa. Tapi kalau sengaja, kalau diingatkan tidak mau kembali, berarti apa? Kita tahu ini sengaja. Layak dikasih hukum yang berikutnya. Tayyib. Jadi tidak boleh kita mengatakan oh hamlul mujmal alal mufassal. Memang global ucapan saya keliru, tapi saya sehari-hari kan orang baik. Enggak boleh seperti itu. Salah kita katakan salah. Tinggal apa? Diingatkan mau tidak. Kalau diingatkan enggak mau, berarti ketahuan selama ini apa? Hati Anda enggak baik. Tayyib. Wa qala Muhammad ibnu Al-Jazari rahimahullah, innama yu'awwalu kalamul maksum. Hanyalah yang boleh ditakwil itu kalam maksum. Walau futiha babu ta'wili kulli kalamin dhahirul kufur, seandainya dibuka pintu takwil untuk setiap ucapan yang dohirnya kufur tapi enggak boleh, karena boleh jadi begini, semuanya boleh ditakwil. Lam yakun fil ardi kafir, enggak ada di muka bumi ini orang kafir, karena mungkin boleh ditakwil. Mungkin apa, walaupun dia mengatakan apa itu Tuhan Yesus, oh mungkin dia sedang mabuk waktu itu. Intinya enggak boleh salah. Ini haram. Haram untuk apa? Kita menakwil segala sesuatu dengan alasan enggak boleh orang itu keliru. Baik. Untuk yang maksum tidak boleh dia keliru. Tapi untuk yang bukan maksum mungkin saja dia keliru. Baik. Sebagaimana dalam Masra'ut Tasawuf juga. Wa qala al-Imam Syaukani rahimahullah, wa qad ajma'al muslimun annahu la yu'awwalu illa kalamul maksum. Kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya tidak boleh ditakwil kecuali kalam orang yang maksum. Kalau yang tidak maksum apa? Dohirnya begini, selesai. Keliru, salah, betul, tepat. Baik, selesai dari As-Sawarimul Haddad. Alhamdulillah ini semua buku yang anak sebutkan tadi ini ada, tapi tertinggal di sonal semua. Tapi alhamdulillah sudah apa yang diperlukan sudah dinukil. Baik. Karena memang suatu saat seperti ini penukilan macam ini diperlukan. Wa'lam annal qawla bihamlil mujmali 'alal mufassal fi kalami ghairi maksum. Ketahuilah bahwasanya pendapat yang mengharuskan untuk kita membawa sesuatu yang global kepada sesuatu yang terperinci di dalam kalam orang yang tidak maksum, bid'ah. Ini adalah kebid'ahan. Mengharuskan seperti itu, ini adalah bid'ah. Wal musirru 'alaiha yubadda. Orang yang masih bersikeras di atas bid'ah macam ini, dia dihukumi mubtadi'. Karena dia akan membuka pintu besar untuk apa? Untuk setiap mubtadi' enggak boleh disalahkan.
kesalahan apapun dan separah apapun. Baik. Lama sa'ala Abul Hasani Al-Ma'ribi Al-Hisbi Asy-Syaikh Ahmad An-Najmi rahimahullah. Ketika Abul Hasan Al-Ma'ribi yang Hisbi ini bertanya kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah an sababi tabdi'ih, tentang apa sebab Syekh Ahmad An-Najmi mengatakan Abul Hasan ini mubtadi'. Qala Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah setelah menyebutkan poin-poin kesalahan, khamisan, kesalahan yang kelima padamu apa? Qauluka bihamlil mujmal alal mufassal fi kalamin nas. Pendapatmu untuk harus membawa sesuatu yang global kepada sesuatu yang terperinci di dalam ucapan orang-orang alladzi yataqallabu wa yatahawwal. Yang mana orang ini sudah berbolak-balik dan sudah berpindah, bukan orang yang istiqomah lagi. Bitahawwuli qanaatihim, dengan perpindahan keyakinan mereka. Sudah enggak qanaah dengan apa? Manhaj salaf, tapi cari-cari yang lain dan kemudian puas dengan yang lain. Wajtihadatihim, sudah berubah ijtihad mereka. Ijtihad untuk apa? Berbuat kebatilan. Walau akhlasu fiha, walaupun mereka ikhlas di situ. Namanya mubtadi'ah, melakukan sesuatu apa itu? Mencari pahala karena agama. Kita apa itu? Kita yaudah, misalkan engkau pun sekalipun ikhlas tapi apa? Menyelisihi sunnah, maka apa? Inilah bid'ah. Tayyib, fa kaifa idza kanat muta'assiratan bisyahawat. Kalaupun ikhlas, nggak boleh kita bawa kepada kaidah tadi. Bagaimana kalau dia ternyata tidak ikhlas? Dia terpengaruh dengan apa? Dengan syahwat-syahwat. Melakukan itu karena mencari apa? Mencari harta dari Ihya'ut Turas. Maka berusaha mati-matian untuk membela Ihya'ut Turas. Ini syahwat, bukan ikhlas lagi. Wa raghabatin yura'unaha. Dan keinginan-keinginan yang mereka perhatikan. Ada tujuan di balik itu. Tayyib. Ada udang di balik tepung. Taib. Ini bukan udang, bahkan apa? Ini uang dinar. Wah, lebih berat lagi. Fatahawwulu qana'a fatuhawwil qana'atahum. Maka harusnya engkau juga merubah tuhawil ini kembali ke siapa berarti? Ke raghabat barangkali ya, atau syahwat. Maka keinginan-keinginan duniawi tadi tuhawwilu telah merubah qana'atihim, harusnya ti ya. Qanaatihim, telah merubah keyakinan mereka, wajtihadatihim, dan merubah ijtihad mereka ila aksi maqtana'u bihi awalan, kepada kebalikan dari apa yang mereka yakini dulu. Seperti apa? Seperti Abdurrahman Abdul Khaliq yang telah kita lewati pembahasannya itu. Ketika di Saudi, mantap dia. Ketika pindah ke Kuwait, mulai berubah karena apa? Dinar Kuwait itu memang apa? Menyilaukan mata. Nah, ini berubah akhirnya. Akhirnya apa? Banyak membela Ikhwanul Muslimin. Baik. Apakah dengan perbuatan yang sudah separah itu masih kita katakan, oh lihat, jangan mujmal kesalahan dia, tapi ingat mufassolnya, dia salafi, dia belajar ke Jamiah Islamiyah Madinah, dia banyak buku-buku yang baik. Enggak boleh kita apa itu melihat yang seperti itu. Tapi apa? Kesalahan yang jelas kita katakan itu salah. Tinggal diperbaiki dan dikoreksi. Kalau dia tobat baik, kalau enggak tobat memang seperti kenyataannya, berarti apa? Memang dia telah berubah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Ahmad An-Najmi, walihada fa inna hamlal mujmali alal mufassal la yakunu illa fi kalamillah wa kalami rasulih sallallahu alaihi wasallam. Membawa yang global kepada yang terperinci itu tidak boleh dilakukan kecuali pada kalamullah dan kalam rasulnya sallallahu alaihi wasallam alladzi la yatahawwalu wa la yatakhallaf, yang tidak pernah mengalami perubahan dan berbolak-balik, pasti selalu benar. Tapi kenapa terkadang mengharamkan, terkadang melakukan, menunjukkan apa? Yang diinginkan bukan haram, tetapi apa? Makruh misalkan. Ada takwil yang layak di situ. Amma kalamu man laisa bimaksum, adapun ucapan orang yang tidak maksum, fa innahu idza khalafa fi'luhu idza khalafa fi'lah, kalau ucapannya itu menyelisihi perbuatan dia, ada ketidaksamaan, asara syakka fi dzalikal qaul. Ini akan menyebabkan keraguan terhadap ucapan itu. Dia mengatakan saya salafi, tapi kenapa prakteknya dia selalu apa? Kunjung ke seorang hizbi, prakteknya dia selalu apa? Bermesraan dengan orang ikhwani. Nah, ini akan menimbulkan keraguan. Bukan kita langsung pastikan, oh pasti dia begini, tapi apa? Hukum dohirnya dia memang berjalan dengan orang itu. Adapun memastikan hukum, tinggal apa? Coba kita tabayun dulu. Kita apa? Kita kasih nasihat barangkali atau apa, atau dia nggak tahu orang itu dan seterusnya. Tapi apa? Data yang dohir itu akan menyebabkan keraguan. Walaupun apa? Untuk memastikan memang apa? Ada tahapan. Tapi jangan seperti yang prinsipnya orang-orang tadi. Tetap kita harus husnudzon, dohirnya dia selama ini baik, selalu baik dan nggak perlu kita lihat yang itu. Harus dilihat dan harus dipastikan. Kenapa demikian?
Karena apa? Dia nggak maksum. Berapa banyak orang yang dulunya baik berubah jadi buruk, yang dulunya istiqamah berubah jadi apa? Munharif. Ini bukan sesuatu yang mustahil. Baik. Kemudian disebutkan apa itu? Asara syakka fi dzalikal qaul. Ini akan menyebabkan adanya keraguan terhadap ucapan tadi bitakdzib. Yaitu boleh jadi kita, oh ini jangan orang ini dusta aja, mengatakan salafi ternyata prakteknya enggak gitu. Awi syak fil qail atau apa? Kita jadi ragu kepada orang yang mengucapkan itu bi adamil iltizam. Dia bukan pendusta tapi apa? Mungkin imannya naik turun, enggak iltizam. Jadi apa? Tinggal dinasihati dulu. Kalau kembali alhamdulillah. Kalau enggak kembali berarti oh memang macam itulah orangnya. Nah, kena hukum. Jangan lihat, oh dulu masa lalunya dia baik, berarti apa? Selamanya dia akan baik. Enggak boleh macam itu. Wa kadzalika idza khalafal qaulul qaul. Demikian pula kalau ucapan yang satu menyelisih ucapan dia yang lain, kontradiksi. Jelas mau enggak mau, kita akan katakan apa? Ini ada tolak belakang. Kita lihat apakah dia lupa atau dia ijtihadnya berubah atau apa. Tinggal dipastikan. Tapi enggak boleh kita menutup mata. Oh lihat selama ini bagaimana. Mata dibuka. Kita punya mata untuk dibuka, untuk dilihat. Tinggal apa? Dipastikan apa yang terjadi. Walihada qala fil muwafaqat. Oleh karena itulah, maka Asy-Syatibi berkata dalam Al-Muwafaqat, memang ini pembahasan sudah lama, cuma apa? Dipoles baru oleh apa? Orang-orang hizbiyun zaman sekarang untuk menipu para pemuda yang boleh jadi ilmunya belum sampai ke sini. Masalah-masalah seperti ini, syubhat macam ini. Baik. Apa itu kata Asy-Syatibi? Idza waqa'al qaulu bayanan fal fi'lu syahidun wa musaddiqun aw mukhassisun wa muqayyid. Kalau ucapan itu datang sebagai penerang, menerangkan tentang apa? Masalah salat, yaitu apa? Engkau takbir, kemudian begini, kemudian begini. Qaul sebagai apa? Sebagai bayan, maka fi'il itu sebagai pendukung. Rasulullah salatnya ternyata sama seperti yang Rasulullah ceritakan dengan sabda beliau terhadap hadis al-musi'u salatah. Ternyata apa? Fi'il di sini sebagai apa? Penguat. Wa musaddiq dan membenarkan apa yang beliau ucapkan. Au mukhassis atau boleh jadi fi'il itu fungsinya adalah untuk mengkhususkan. Rasulullah melarang minum sambil berdiri, tapi kenapa? Saya pernah lihat beliau minum sambil berdiri. Berarti apa? Larangannya enggak sampai haram, tapi makruh atau yang semacam itu. Au muqayyid, mukhassis au muqayyid atau mengikat sesuatu yang masih apa? Masih mutlak. Seperti apa? Pembahasan masalah fatahriru raqabah, merdekakan seorang hamba. Terus apa? Prakteknya ternyata Rasulullah SAW bersabda, apa itu? I'tikha fa innaha mu'minah. Berarti apa? Bukan semata-mata hamba, tapi hamba yang muslim itu yang boleh dimerdekakan. Seperti itu. Ini untuk siapa semua ini? Untuk kalam yang maksum. Summa syara'a, kemudian Asy-Syatibi mulai fi bayani dzalik, mulai menjelaskan bagaimana praktek untuk apa? Menggabungkan dalil-dalil yang semacam ini. Selanjutnya besok insyaallah wallahu a'lam. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.